Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang teori belajar humanistik. Dan perkenalkan, nama saya Indriani Widya Putri dari kelas A01. Halo, perkenalkan nama saya Destia Bekti Fitriani dari kelas A01. Perkenalkan, nama saya Nur Korea Alfiani, saya dari kelas A02. Perkenalkan, nama saya Mita Dwi Yuliani Saputri dari kelas A02. Baik, itu tadi adalah perkenalan singkat dari kelompok kami. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan materi yang dibawakan. Dan di sini saya diperkenankan untuk menjelaskan yang pertama, yang tentang pengertian pada teori belajar humanistik. Sebelum kita masuki materi tersebut, kita harus mengetahui apa itu humanistik. Jadi, humanistik dasarnya ada suatu istilah yang mempunyai makna sesuai dengan konteks. Misalnya kita ambil humanistik dalam wacana keagamaan yang berarti tidak percaya adanya unsur supranatural dan nilai transkendental serta keyakinan manusia tentang kemajuan melalui ilmu dan penalaran. Langsung saja kita masuki materi, yaitu pengertian belajar menurut teori humanistik, yaitu adalah suatu proses belajar yang harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik ini bersifat lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat dan teori kepribadian dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Teori belajar humanistik ini sangat mementingkan isi daripada proses belajar itu sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuk yang paling ideal. Jadi, lalu teori humanistik ini juga berpendapat bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu seperti mencapainya aktualisasi diri, pemahaman diri, dan realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Hal ini menjadikan teori humanistik bersifat sangat elektik. Dengan demikian, teori humanistik dengan pandangannya yang elektik, yaitu dengan cara memanfaatkan atau merangkumkan berbagai teori belajar dengan tujuan untuk memanusiakan manusia, bukan saja mungkin untuk dilakukan, tapi justru harus dilakukan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang karakteristik dari teori belajar humanistik. Yang pertama, ada mementingkan manusia sebagai pribadi. Karena menurut pandangan teori humanistik ini, belajar itu berorientasi pada siswa. Lalu, yang kedua, ada mementingkan kebulatan pribadi. Maksudnya adalah mementingkan keseluruhan, kesepakatan yang utuh dalam diri pribadi siswa, atau dengan kata lain, mementingkan minat siswa dalam hal belajar dan memerhatikan potensi yang dimiliki oleh siswa. Lalu yang ketiga, yaitu mementingkan peranan kognitif dan afektif, di mana kognitif itu adalah intelektual dan afektif itu kerana sikap dan nilai. Jadi di teori ini mementingkan intelektual dan juga sikap maupun nilai pada siswanya. Dan yang keempat, mengutamakan terjadinya aktualisasi diri dan self-concept. Karena tujuan dari teori belajar humanistik ini adalah menjadikan manusia seutuhnya manusia yang ideal yang dicita-citakan. Dan yang kelima, mementingkan persepsual subjektif yang dimiliki tiap individu. Maksudnya adalah mementingkan dan memahami potensi yang dimiliki oleh setiap individu.
Yang keenam, mementingkan kemampuan menentukan bentuk tingkah laku sendiri. Karena teori ini menuntut siswanya untuk mandiri dan selalu mementingkan sisi kemanusiaan. Dan yang terakhir, mengutamakan insight, yaitu mengutamakan pengetahuan maupun pemahaman yang ada. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu pendapat para ahli mengenai teori belajar humanistik. Yang pertama yaitu pendapat menurut Abraham Maslow, di mana beliau ini merupakan pelopor teori belajar humanistik dengan teori kebutuhan. Maslow berpendapat manusia dapat memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Adapun 5 kebutuhan manusia yang disampaikan Maslow, yang itu yang pertama ada kebutuhan fisiologis, yang kedua yaitu kebutuhan untuk dihargai, yang ketiga ada kebutuhan aman dan tentram, yang keempat ada kebutuhan dicintai dan disayangi, dan yang kelima ada kebutuhan meningkatkan aktualisasi diri. Menurut Abraham Maslow, individu berperilaku dalam upaya untuk memahami kebutuhan yang bersifat hierarkis. Pembelajaran humanisme cenderung mendorong peserta didik untuk berpikir induktif, yakni dari contoh konsep, dari konkret ke abstrakan, atau dari khusus ke umum. Teori ini mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar mengajar, sehingga guru hanya merupakan fasilitator. Yang kedua ada pendapat menurut John Miller. John Miller menggagas sebuah model pendidikan yang menekankan pada humanizing classroom atau memanusiakan ruang kelas. Maksudnya dalam proses pembelajaran, guru hendaknya memperlakukan peserta didiknya sesuai dengan kondisi masing-masing. Model pendidikan ini menitikberatkan pada pengembangan model pembelajaran efektif, yaitu pendidikan kepribadian atau pendidikan nilai. Yang ketiga ada pendapat menurut Carl Rogers. Rogers kurang menaruh perhatian kepada mekanisme proses belajar. Belajar dipandang sebagai fungsi keseluruhan pribadi. Mereka berpendapat bahwa belajar yang sebenarnya tidak dapat berlangsung bila tidak ada keterlibatan intelektual maupun emosional dari peserta didik. Oleh karena itu, menurut teori belajar humanisme, bahwa motivasi belajar harus bersumber pada peserta didik itu sendiri. Yang keempat ada pendapat menurut Habermas. Habermas percaya bahwa belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi, baik interaksi dengan lingkungan maupun sesama manusia, sebab dua hal ini tidak dapat dipisahkan. Dan Habermas ini membagi tipe belajar menjadi 3. Yang pertama ada belajar teknis, menekankan interaksi manusia dengan lingkungan. Mereka berusaha menguasai dan mengelola alam dengan cara mempelajari keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Dan yang kedua ada belajar praktis, menekankan tidak hanya interaksi manusia dengan lingkungannya, tetapi interaksi manusia dengan manusia yang lainnya. Pada tahap ini pemahaman siswa terhadap lingkungan tidak terhenti sebagai suatu pemahaman yang sering dan terlepas kaitannya dengan manusia. Tetapi pemahaman terhadap alam ini justru relevan jika dan hanya berkaitan dengan kepentingan manusia. Yang ketiga ada belajar emansipatoris. Di sini menekankan pemahaman terhadap transformasi atau perubahan kultural dalam suatu lingkungan. Bagi Habermas, pemahaman dan kesadaran terhadap transformasi kultural dianggap tahap belajar yang paling tinggi. Sebab kultural di sini adalah tujuan pendidikan yang paling tinggi. Yang kelima ada pendapat menurut Arthur Combs. Menurut Arthur, belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Misalnya saja, anak tidak bisa matematika atau sejarah bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka enggan dan terpaksa, dan sebenarnya tidak ada alasan penting mereka harus mempelajarinya. Yang keenam ada pendapat menurut Bloom dan Cradwell. Bloom dan Cradwell lebih menekankan perhatiannya pada apa yang harus dikuasai oleh individu sebagai tujuan belajar. Setelah melalui peristiwa belajar,
Tujuan belajar yang dikemukakannya ini dirangkum ke dalam 3 kawasan yang dikenal dengan sebutan taksonomi Bloom. Taksonomi ini telah berhasil memberikan inspirasi kepada banyak pakar pendidikan dalam mengembangkan teori-teori maupun praktek pembelajaran. Secara praktis, taksonomi Bloom ini telah membantu pendidik untuk merumuskan tujuan belajar yang akan dicapai dengan rumusan yang mudah dipahami. Secara ringkas, taksonomi Bloom ini terdiri dari 3 kawasan. Yang pertama ada kawasan kognitif, yang kedua ada kawasan afektif, dan kawasan psikomotorik. Yang pertama yaitu kawasan kognitif yang terdiri dari 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Lalu yang kedua ada kawasan afektif yang terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama yaitu pengenalan, kedua merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengalaman. Dan yang terakhir yaitu kawasan psikomotor yang terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama yaitu ada peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi. Taksonomi Bloom ini berhasil memberi inspirasi kepada banyak pakar untuk mengembangkan teori-teori belajar dan pembelajaran. Pada tingkatan yang lebih praktis, taksonomi ini telah banyak membantu praktisi pendidikan di Indonesia untuk memformulasikan tujuan-tujuan belajar dalam bahasa yang mudah dipahami, operasional, serta dapat diukur. Teori ini juga banyak dijadikan pedoman untuk membuat soal ujian. Teori ini juga dapat disebut sebagai hasil belajar. Aplikasi teori humanistik dalam pembelajaran siswa. Aplikasi teori humanistik ini lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para siswa, sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Siswa berperan sebagai pelaku utama atau student center yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Diharapkan siswa memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif, dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Tujuan dari pembelajaran teori humanistik ini adalah lebih merujuk kepada proses pembelajarannya dibandingkan dengan hasil dari proses pembelajaran tersebut. Kemudian, proses yang dilalui dari teori humanistik ini adalah merumuskan tujuan belajar yang jelas, kemudian mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontak belajar yang bersifat jujur dan juga positif. Mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan untuk belajar atas inisiatif sendiri. Dan juga mendorong siswa untuk mengembangkan pola pikir yang kritis, memaknai proses pembelajaran yang secara mandiri. Siswa didorong untuk bebas mengemukakan pendapat, memilih pilihannya sendiri, melakukan apa yang diinginkan, dan menanggung resiko dari perilaku yang ditunjukkan. Guru menerima siswa apa adanya, berusaha memahami jalan pikiran siswa, tidak menilai secara normatif, tetapi mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas segala resiko, perbuatan, atau proses belajarnya. Memberikan kesempatan murid untuk maju sesuai dengan kecepatannya. Evaluasi diberikan secara individual, berdasarkan perolehan prestasi siswa. Pembelajaran berdasarkan teori humanistik ini cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Teori humanistik ini memiliki sifat yang ideal, yaitu memanusiakan manusia. Maka, teori humanistik ini mampu memberikan arah terhadap semua komponen pembelajaran untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Semua komponen pendidikan, termasuk tujuan pendidikan, diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri.
Untuk itu, sangat perlu diperhatikan bagaimana perkembangan peserta didik dalam mengaktualisasi dirinya, pemahaman terhadap dirinya, serta realisasi diri. Pengalaman emosional dan karakteristik khusus individu dalam belajar perlu diperhatikan oleh guru dalam merencanakan pembelajaran. Indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa senang bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan diri sendiri. Siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, atau etika yang berlaku. Perkembangan kepribadian atau individu, humanistik mencoba untuk melihat kehidupan manusia sebagaimana manusia itu melihat kehidupan mereka. Mereka berfokus pada kemampuan manusia untuk berpikir secara sadar dan rasional, dalam mengendalikan hasrat biologisnya, serta dalam meraih potensi maksimal mereka. Dalam pandangan humanistik, manusia bertanggung jawab terhadap hidup dan perbuatannya, serta mempunyai kebebasan dan kemampuan untuk mengubah sikap dan perilaku mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.